Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang bukti otentik sejarah Muslimin Indonesia bela Palestina 1948. Islam telah menyatukan umat Islam Indonesia dan umat Islam Palestina. Para ulama pun hadir menyatukan keduanya. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Indonesia, lalu ada Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dari Palestina. Keduanya adalah wujud nyata Indonesia dan Palestina teramat dekat. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini yang kelak mendesak pimpinan Liga Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Maka adalah suatu hal yang wajar jika umat Islam Indonesia merasa berhutang budi dan patut berterima kasih atas peran Palestina. Mereka pun menunjukkan aksi solidaritas mereka dengan hadirnya gerakan Penyokong Muslimin Palestina (GPMP) tahun 1948. GPMP adalah bukti bahwa negeri ini bukan bermental tempe. Ia tetap menjadi bangsa yang gagah walau situasi perang melawan penjajah Belanda terus dilakukan sepanjang 1945 sampai 1949. Gerakan ini marak terjadi di Indonesia pasca aksi deklarasi berdirinya negara Israel di atas tanah Palestina oleh David Ben Gurion pada 14 Mei 1948. Deklarasi tersebut menuai kecaman keras dari umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Hari yang juga dikenang sebagai Hari Nakba, hari bencana ini melahirkan Gerakan Solidaritas Umat Islam Indonesia. Mereka bersimpati atas peristiwa keji Israel mengusir 700.000 lebih umat Islam Palestina dari tanah kelahirannya. Di tengah suasana perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, umat Islam Indonesia tetap memberikan bantuan kepada saudara Muslim Palestina. Berbagai gerakan amal untuk Palestina di berbagai kota pun muncul seperti Jakarta, Tegal, hingga Pontianak. Aksi galang dana umat Islam ini pun dimuat dalam surat kabar berbahasa Belanda. Sebuah surat kabar di Batavia, Het Dagblad, terbitan Netherlands, Dagblad Pers, pada tanggal 16 Agustus 1948 mengungkapkan bahwa umat Islam Pontianak berhasil mengumpulkan dana 6.000 gulden. Kegiatan serupa juga diberitakan oleh koran berbahasa Belanda di Semarang, De Lokomotief. Koran De Lokomotief edisi 3 Oktober 1948 mewartakan jika umat Islam di Jakarta telah berhasil mengumpulkan uang donasi hingga 10.000 pound. Selain surat kabar berbahasa Belanda, aksi solidaritas kaum muslimin Indonesia juga diberitakan oleh kantor berita Antara. Antara pada tanggal 2 Juni 1948 memberitakan tentang adanya rapat gerakan penolong Muslim Palestina. Rapat yang bertempat di gedung Misjiji Jakarta tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting. Keputusan penting yang ditetapkan dalam rapat tersebut salah satunya tentang pengiriman pesan kawat. Panitia mengirimkan surat kawat kepada organisasi kemanusiaan Hilal Ahmar dan Mufti El-Husaini. Antara dalam beritanya, seperti yang dimuat dalam buku berjudul Kronik Revolusi Indonesia 1948, menuliskan tentang maksud dari pengiriman pesan kawat tersebut. Pesan kawat tersebut berisi tentang pernyataan kesanggupan dari golongan-golongan Indonesia, Arab, Pakistan di Indonesia untuk membantu bangsa Arab di Palestina.
Dalam ulasan di buku kronik tersebut disebutkan pula bahwa pertunjukan amal di Alhambra tanggal 28 Mei 1945 mendapat hasil bersih 5.000 pound sterling dan acara serupa akan terus dilanjutkan kembali. Antara juga mengungkapkan adanya balasan dari Mufti Al-Husaini. Ia berterima kasih kepada umat Islam Indonesia. Ia juga mendoakan agar acara GPMP bisa berjalan dengan baik dan lancar serta memuaskan. Mufti Al-Husaini pasti memahami bahwa pada saat yang sama umat Islam Indonesia juga sedang dalam kondisi yang sulit. Sejak memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, Indonesia terus mati-matian berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Kita tidak mungkin lupa dengan peristiwa resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Lalu keluarnya Komando Jihad Muhammadiyah atau Amanat Jihad Muhammadiyah pada 28 Mei 1946. Puncaknya, kita juga tidak akan lupa dengan banyaknya upaya pendudukan kembali Belanda di berbagai tempat di Indonesia, di mana upaya pendudukan dengan dibarengi agresi militer Belanda terus terjadi, terutama Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Umat Islam Indonesia rupanya dalam sejarahnya telah memiliki kepedulian yang teramat dalam terhadap umat Islam Palestina. Hal ini dibuktikan dengan salah satu peran media Islam sejak tahun 1936. Umat Islam Indonesia sebagaimana yang disiarkan oleh majalah berita Nahdlatul Ulama sejak tahun 1936 mulai menyerukan solidaritas bagi Palestina. Seruan ini dipicu oleh syahidnya ulama pejuang Palestina, Syekh Izzuddin Al-Qassam pada tahun 1935. Selanjutnya, BNO juga memuat seruan kunut nazilah dari Kiai Hasyim Asy'ari. Majalah BNO edisi nomor 22 tahun ke-7 memuat tentang teks kunut nazilah yang ditujukan untuk umat Islam Palestina. Seruan kunut nazilah ini bahkan diserukan kembali ketika Israel dengan kejinya mengusir 700.000 umat Islam Palestina serta mengumumkan pendirian negara Israel. Pembacaan kunut dilakukan setahun berturut-turut sejak Mei 1948. Selain seruan kunut, upaya menggalang dana juga dilakukan di tengah-tengah upaya memperoleh kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan keputusan resmi dari Majelis Islam A'la Indonesia dalam forum sidang pada Oktober tahun 1939. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar terus dapat mengikuti perkembangan update video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.